Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nadia Karina, NIM 23011010100208. Di sini saya akan menjelaskan mengenai sistem bus. Yang pertama itu adalah pengertian dari sistem bus. Nah, sistem bus ini merupakan jalur yang terdiri dari dua kabel dan konektor yang digunakan untuk membawa data antara perangkat komputer seperti CPU, RAM, video processor, hard disk, dan juga perangkat input-output. Fungsi utamanya itu adalah untuk mentransfer data antara perangkat komputer. Untuk strukturnya, sistem bus ini terbagi menjadi 3. Ada bus data untuk mentransfer data antar perangkat dalam komputer, kemudian bus address atau alamat untuk memberitahu perangkat dari mana data berasal dan harus dikirim kemana. Kemudian ada bus control untuk mengordinasikan aktivitas antara berbagai perangkat untuk mencegah tabrakan data yang membuat file komputer itu menjadi korup dan membuat file itu tidak bisa dibuka. Nah, kemudian ada jenis bus nih. Jenis bus itu ada 2. Yang pertama itu dedicated bus. Ini merupakan jenis dalam sistem komputer yang dirancang khusus untuk menyalurkan jenis informasi tertentu seperti data, alamat, atau sinyal-sinyal kontrol. Contohnya, ada bus yang hanya berfungsi untuk mentransfer data dari memori ke CPU, atau bus yang khusus digunakan untuk mengirimkan alamat. Dalam beberapa arsitektur komputer, bus alamat dan bus data biasanya berfungsi sebagai dedicated bus. Bus alamat digunakan untuk menentukan lokasi memori yang akan diakses, sedangkan bus data digunakan untuk mentransfer data itu sendiri. Nah, keuntungan dari dedicated bus ini dengan desain yang khusus untuk satu jenis informasi, transfer data itu dapat dilakukan dengan lebih efisien tanpa perlu beralih antara berbagai jenis data. Kemudian dedicated bus ini dapat memberi kecepatan transfer yang lebih tinggi karena tidak ada waktu yang terbuang untuk berpindah antara jenis data yang berbeda. Namun, bus ini memiliki keterbatasan nih. Walaupun menawarkan keunggulan dalam efisiensi dan kecepatan, dedicated bus ini memiliki keterbatasan dalam hal fleksibilitas. Jika sistem itu membutuhkan transfer berbagai jenis data, maka akan diperlukan lebih banyak bus yang dapat menambah kompleksitas dan biaya sistem. Kemudian, jenis bus yang kedua itu ada multiplex bus. Ini merupakan tipe bus yang berfungsi untuk mentransfer berbagai jenis informasi, termasuk data, alamat, dan sinyal-sinyal kontrol melalui saluran yang sama. Kelebihannya itu dengan penerapan metode multiplexing tadi, bus ini dapat menghemat ruang dan mengurangi jumlah saluran yang diperlukan. Kelemahannya itu kecepatan transfer datanya lebih rendah dibandingkan dengan dedicated bus yang tadi. Ini dikarenakan saluran yang sama digunakan untuk berbagai jenis informasi, sehingga memerlukan mekanisme yang lebih kompleks untuk memisahkan data yang lebih multiplex. Dalam istilah sistem bus ini ada metode arbitrasi nih. Ini merupakan suatu teknik yang ditetapkan dalam sistem bus untuk mengelola akses ke bus oleh berbagai perangkat atau modul yang ingin berkomunikasi. Tujuannya itu adalah untuk menghindari terjadinya tabrakan data dan memastikan bahwa hanya ada satu perangkat yang menggunakan bus pada satu waktu. Ada 2 metode utama dalam arbitrasi bus. Yang pertama, arbitrasi tersentralisasi. Metode ini hanya melibatkan satu pengontrol bus sentral yang disebut arbiter, yang bertugas mengelola akses ke bus. Kelebihannya memudahkan dalam pengelolaan dan kontrol terpusat, karena dengan adanya arbiter, proses pengaturan akses itu menjadi lebih sederhana dan terstruktur. Nah, di sisi lain, metode ini memiliki kelemahan, yaitu berpotensi menjadi titik kegagalan. Jika arbiter tadi mengalami masalah atau kerusakan, maka seluruh sistem bus dapat terpengaruh. Ini menyebabkan gangguan dalam komunikasi antar perangkat.
Selanjutnya ada arbitrasi terdistribusi. Ini merupakan metode di mana setiap perangkat itu dilengkapi dengan logika pengontrol akses control logic yang memungkinkan mereka untuk mengelola akses ke bus secara mandiri. Kelebihannya itu tidak ada titik tunggal yang berpotensi gagal, yang pada gilirannya meningkatkan keandalan sistem. Jadi jika salah satu perangkat ini mengalami masalah, perangkat lainnya itu tetap dapat beroperasi dengan baik. Namun, tetap saja metode ini memiliki kekurangan karena dapat menjadi lebih rumit dibandingkan dengan metode tersentralisasi. Koordinasi antar perangkat itu membutuhkan lebih banyak logika dan komunikasi yang dapat meningkatkan latensi dalam proses pengambilan keputusan. Istilah lainnya itu ada timing. Ini merupakan cara pengaturan waktu untuk sinkronisasi antar perangkat yang terhubung. Timing atau perwaktuan dalam sistem komputer itu merujuk pada pengaturan waktu yang sangat presisi. Ini guna memastikan bahwa semua komponen sistem dapat berkomunikasi dengan efektif dan juga sinkron. Jenis timingnya itu ada dua juga. Yang pertama itu ada timing sinkron, di mana semua aktivitas dalam sistem itu diatur oleh clock yang sama. Kemudian ada timing asinkron, di mana komponen dalam sistem dapat beroperasi dengan kecepatan yang berbeda-beda dan sinkronisasi dilakukan melalui mekanisme handshake. Nah, kemudian lebar dari sistem bus. Nah, lebar sistem bus komputer itu adalah jumlah byte data yang dapat ditransfer secara simultan melalui bus dalam suatu siklus clock. Jadi semakin lebar bus, maka semakin besar data yang ditransfer dalam sekali waktu. Semakin besar bus alamat, akan semakin banyak rank lokasi yang dapat direferensikan. Ada beberapa jenis transfer data dalam sistem bus ini. Yang pertama itu transfer baca, di mana ini merupakan proses pengambilan data dari CPU. Ini merupakan proses pengambilan data dari memori ke CPU, di mana CPU itu meminta data yang diperlukan dari memori untuk kemudian diproses. Nah, yang kemudian itu ada transfer tulis. Jadi penyimpanan data dari CPU itu ke memori setelah CPU tadi memproses data. Hasilnya ini akan ditulis kembali ke memori. Yang ketiga ada read modified write. Ini merupakan suatu teknik dalam pengolahan data yang melibatkan 3 langkah utama, yaitu read, modify. Yang modify ini bisa berupa perhitungan, pengubahan nilai, atau operasi lainnya yang diperlukan. Kemudian write. Dalam konteks bus dan interkoneksi, jenis transfer data ini berperan dalam mengoptimalkan penggunaan bus dengan mengurangi jumlah operasi baca dan tulis yang diperlukan. Jadi efisiensi transfer datanya itu akan meningkat. Nah, yang terakhir ada read after write. Read after write, di mana ini merupakan kondisi pengolahan data yang merujuk pada urutan operasi, di mana suatu proses membaca data setelah data tersebut ditulis. Angkanya itu cuma ada 2, yaitu write dan juga write. Ini nih merupakan jenis transfer data yang kondisinya itu sangat penting dalam konteks pemrograman dan arsitektur komputer, terutama dalam sistem yang mendukung eksekusi paralel atau multitasking. Dalam situasi di mana beberapa proses atau thread beroperasi secara bersamaan, penting untuk memastikan bahwa data yang dibaca itu adalah versi terbaru untuk menghindari kesalahan atau inkonsistensi. Jadi read after write ini dapat mempengaruhi desain dan pengolahan akses ke memori.
karena harus ada mekanisme untuk menjamin bahwa operasi baca ini tidak terjadi sebelum operasi tulis selesai untuk menjaga integritas data. Nah, berikut ini merupakan contoh-contoh dari sistem bus. Yang pertama ada VCI, yaitu Peripheral Component Interconnect, yang digunakan untuk menghubungkan perangkat keras seperti kartu grafis, suara, dan perangkat input-output lainnya ke motherboard. VCI ini menawarkan kecepatan transfer data yang baik dan mendukung plug and play. Nah, yang kedua ada ISA, Industry Standard Architecture. Ini merupakan bus yang lebih tua yang digunakan untuk menghubungkan perangkat keras ke komputer. Meskipun udah banyak ditinggalkan atau diganti, ISA ini masih digunakan juga untuk beberapa sistem legacy. Yang ketiga itu ada USB, Universal Serial Bus. Ini adalah standar bus yang digunakan untuk menghubungkan berbagai perangkat nih seperti keyboard, mouse, printer, dan penyimpanan eksternal lainnya. USB ini mendukung hot swapping yang memungkinkan perangkat untuk dihubungkan dan diputuskan tanpa mematikan komputer. Selanjutnya ada SCSI, Small Computer System Interface. Ini adalah bus yang digunakan untuk menghubungkan penyimpanan seperti hard disk dan juga scanner. Sebenarnya SCSI ini mendukung banyak perangkat pada satu bus yang menawarkan kecepatan transfernya itu lebih tinggi. Kemudian ada Firewire EAA 1394. Ini merupakan bus yang digunakan untuk menghubungkan perangkat multimedia seperti kamera digital dan juga hard disk eksternal. Yang terakhir ada Futura Bus Plus. Ini bus yang dirancang untuk aplikasi khusus yang menawarkan kecepatan tinggi serta kemampuan untuk menghubungkan berbagai jenis perangkat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.